Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita pada bulan ini, yaitu bulan yang penuh barokah, Bapak Ibu. Oke, kali ini kita akan membahas kembali yaitu soal pretest PPG tahun 2022. Ini merupakan soal indikator 5, 6, 7, dan 8 sesuai kisi-kisi terbaru pretest PPG tahun 2022 untuk semua jurusan Bapak Ibu. Mari kita lihat yaitu bentuk kisi-kisinya. Perhatikan setiap kisi-kisinya Bapak Ibu. Di sini akan kita kasih atau kita berikan tanda terlebih dahulu yaitu pada indikator 5 dan 6. Yang pertama yaitu mengenai tentang sikap menghargai perbedaan pada indikator kelima yaitu menciptakan persamaan derajat, persamaan dan hak kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik. Karena di sini indikatornya mencipta, maka level kognitifnya adalah C6. Berikutnya untuk indikator ke-6 yaitu sikap mengutamakan kepentingan bersama yaitu mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama dalam mendidik Bapak Ibu. Karena di sini hanya mengambil yaitu suatu keputusan atau mengkarakteristikkan, maka level kognitifnya adalah C4. Berikutnya yaitu untuk indikator ketujuh, yaitu sikap mempertahankan kekayaan alam dan alam Indonesia. Indikator ketujuh adalah mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, maka level kognitifnya C4. Sedangkan yang kedelapan adalah mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain ya, sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Pada indikator ke-8 yaitu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain, maka indikatornya atau level kognitifnya adalah C5. Mari kita lihat yaitu bentuk soal yang pertama Bapak Ibu. Pada setiap soal selalu kami tampilkan yaitu di atas soal indikator-indikator tersebut Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih mudah memahami pada indikator tersebut. Yaitu soal pertama indikator kelima yaitu menciptakan persamaan derajat ya, menciptakan. Maka level kognitifnya yaitu C6. Satu, suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT, semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang Anda lakukan? Oke, di sini apa yang Anda lakukan? Yaitu jika tamu pertama datang ke rumah Anda, ya, adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek ya untuk duduk di kursi yang telah disediakan. B. Membiarkan tamu pertama itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu. C. Meminta tamu pertama duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. C. Sembari menunggu tamu lain, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. E. Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawari untuk makan, setelah itu meminta bantuan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Di sini kan langkah pertama ya, langkah pertama yang harus Anda lakukan ya, Anda sebagai tuan rumah. Apa yang Anda lakukan ya jika tamu pertama datang terlebih dahulu? Maka sudah jelas karena di sini menciptakan persamaan ya, persamaan antara tamu satu dan tamu lain, maka sudah jelas jawaban Bapak Ibu. Ya, langkah pertama adalah menyalami tamu. Berarti jawaban yang benar adalah A. Ya, untuk opsi ini yang ada kata menyalami hanya opsi A Bapak Ibu. Ya, disinilah uh, untuk menciptakan persamaan derajat antara si kaya dan si miskin.
Ya, intinya langkah pertama kita sebagai tuan rumah adalah menyalami tamu pertama. Oke ya, lanjut soal kedua. Oke, soal kedua masih indikator kelima Bapak Ibu, yaitu menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan A. Mengetahui riwayat hidup siswa yang ikut pembelajaran. B. Memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang ditunjuk jari. Ya, siswa yang tunjuk jari. C. Memberi kesempatan siswa berpendapat dengan perhatikan pendapat siswa lain. D. Menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan. E. Mengatur tempat duduk dalam kelas berdasarkan alfabet. Oke, di sini kan kata kuncinya hak dan kewajiban. Ya, penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara. Oke, di sini kan persamaan hak dan kewajiban ya, karena untuk menciptakan yaitu persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap asasi manusia. Untuk soal nomor 2 ini, maka jawabannya lebih tepat yaitu memberikan kesempatan siswa berpendapat dengan perhatikan pendapat siswa lain ya, karena di sini adalah mempersamakan ya, atau persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa, berarti kita memberikan kesempatan, berarti jawabannya adalah C, yaitu memberikan kesempatan siswa berpendapat dengan perhatikan pendapat siswa lain. Oke ya, lanjut. Untuk indikator ke-6, yaitu mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Oke, contoh kasusnya soal nomor 3. Saat ini terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa. Apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Oke, di sini adalah apa yang perlu Anda lakukan jika ada terjadi tindakan asusila di sekolah Anda antara guru dan siswa. Karena ini sudah mencakup nama baik sekolah, ya, perbuatan negatif yang sudah mencakup nama baik sekolah, maka alangkah baiknya di sini kita harus melibatkan pihak sekolah atau pihak internal, ya. Jadi dari opsi ini yang ada pihak internalnya, yang mana pihak internal itu termasuk guru di situ ya, kepala sekolah atau karyawan sekolah yang lain gitu ya. Yang penting dia masih pihak internal sekolah atau pihak sekolah Bapak Ibu ya, bukan pihak dari luar. Maka jawaban untuk nomor 6 ini kita perhatikan. Apakah kita membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya, atau kita mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan? Untuk soal nomor 3 ini kita perhatikan, maka jawaban yang lebih tepat ya, kita mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan Bapak Ibu ya. Maka jawabannya untuk nomor 3 ini adalah B, lebih tepatnya Bapak Ibu ya. Di sini kan mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, artinya masih pihak-pihak internal Bapak Ibu ya, internal gitu. Kita mendiskusikan. Oke ya. Dan pihak yang berkepentingan ini salah satunya juga pihak guru dan siswa itu sendiri gitu ya. Oke. Berikutnya indikator ke-6 soal ke-4. Masih mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada indikator ini, contoh kasusnya seperti ini. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah, oke, kata kuncinya di sini kita komitmen ya Bapak Ibu ya. Intinya
kita komitmen tetap menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan Bapak Ibu. Nah, di sini intinya gini Bapak Ibu, kita komitmen apa yang sudah kita katakan seperti itu. Ya. Namun seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, ya, atau komitmen saya tadi, hal apa yang Anda lakukan? Nah, di sini kan suatu perbuatan atau keputusan yang dapat harus dipertanggungjawabkan, seperti itu intinya ya. Untuk nomor 4 ini, maka kita mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan ya. Oke, berarti jawabannya adalah E untuk soal 4. Berikutnya, indikator ketujuh yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia yang sifatnya mendidik. Oke, contoh kasusnya adalah contoh soal nomor 5. Alam mampu ya memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah A. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan. B. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. C. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah. D. Meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. E. Menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Oke, di sini kata kuncinya yaitu pesan apa yang perlu kita sampaikan kepada peserta didik mengenai tentang kekayaan alam, ya, kekayaan alam. Yang mana alam mampu memenuhi kebutuhan, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan, seperti itu. Untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah, ya. Oke, maka lebih tepatnya ke C Bapak Ibu ya, ke C. Ada memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan. Karena di sini kan tergantung wilayah masing-masing, ya. Nah, maka lebih tepatnya yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah Bapak Ibu, ya. Oke, jawaban yang tepat adalah C. Untuk soal nomor 6 yaitu indikator ke-8 yaitu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain. Kita mengapresiasi kekuatan atau kekayaan budaya bangsa lain ya, atau budaya asing lah seperti itu. Contoh kasusnya seperti ini. Masuknya budaya asing dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi yang ditandai misal menggunakan media massa. Terkait dengan hal tersebut, yang Anda lakukan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. B. Meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal. C. Membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. D. Melarang siswa untuk mengenal, mempelajari budaya asing. E. Berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Oke, di sini kata kuncinya yaitu kita mengapresiasi ya budaya asing. Maka untuk opsi A, mempelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ya, karena sini adalah tentang budaya asing, maka tidak tepat untuk opsi A. Berikutnya kita coret ya dulu yang opsi A ini. Yang B yaitu meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal. Oke, bukan berarti kita mengapresiasi, kita harus meniru ya budaya asing yang sedang populer dan terkenal. Maka kita harus menyeleksi terlebih dahulu. Maka untuk opsi B juga kurang tepat. Berikutnya mempelajarkan proses seleksi. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu ya. Ini bisa jadi. Artinya di sini mempelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa itu adalah seleksi budaya asing ya, budaya asing yaitu yang pantas yang bisa diterapkan di Indonesia dan budaya asing yang tidak pantas diterapkan oleh
masyarakat Indonesia seperti itu. Ini khususnya peserta didik Bapak Ibu ya. Jadi kita memberikan yaitu sistem penilaian kepada siswa yaitu mengenai tentang proses seleksi budaya asing masuk ke Indonesia. Mana budaya yang pantas ditiru ya atau diikuti dan mana budaya yang tidak pantas ditiru atau diikuti seperti itu. Berikutnya, D melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing. Ini juga tidak boleh karena tidak ada mengapresiasi nanti sifatnya. Yang E berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Berarti untuk nomor 6 ini adalah jawaban yang tepat adalah yaitu C, yaitu mempelajarkan proses seleksi ya sistem nilai pada siswa. Sekali lagi di sini proses seleksinya adalah kita sebagai guru mengajarkan ya budaya-budaya kepada siswa ya atau nilai-nilai budaya pada siswa tentang budaya asing, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Indikator ini sudah selesai pada sampai ke indikator 8 dan 9 sampai ke 16 juga sudah kita selesai dan insya Allah akan kita lanjutkan yaitu indikator-indikator selanjutnya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas dukungan selama ini. Terima kasih atas dukungan kunjungannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.